Pernah mendengar nama ini, Dimas? Pernah kayaknya. Nah, ini tugas beliau adalah sebagai pengibar bendera pada saat Hari Proklamasi ya, 17 Agustus 1945. Sedangkan yang C, nah ini adalah Soekarni. Pernah mendengar nama ini, Dimas? Iya, Beliau adalah salah satu yang mendukung dirumuskannya naskah teks proklamasi. Jadi bagaimana kalimatnya, jadi beliau ikut turut serta di situ. Nah, ini yang terakhir, ini namanya Hanuddin Muhammad gitu lengkapnya ya. Nah, beliaulah sebenarnya yang menyebarkan apa ini? Sesuai soal, Dimas. berita kemerdekaan ke seluruh penjuru Indonesia. Beliaulah yang menyebarkan berita ke seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya ada lagi ya yang bersama beliau ya, yaitu Adam Malik namanya. Ya, jadi Adam Malik juga ikut serta dalam menyebarkan berita ini ke seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau misalnya di soal tes nanti siapakah yang soalnya sama ini. Tapi ada dua tokoh ini, Burhanuddin sama Adam Malik. Kira-kira yang mana yang paling benar? Itu jawabannya tetap yang paling benar adalah Burhanuddin. Karena beliau adalah seorang wartawan pada masa itu. Ya, bekerjanya di pers gitu, di seperti kantor berita. Jadi beliau lebih cepat menyebarkan berita tentang proklamasi pada masa itu. Oke? Ada pertanyaan mungkin Dimas? Nggak ada, Kak. Tidak. Selanjutnya. Nah, ini sejarah lagi Dimas. Pernah mendengar perundingan Linggarjati? Iya, Kak. Ya, pernah ya. Oke, awal kemerdekaan Indonesia itu terdiri dari wilayahnya yang sekarang kecuali Papua. Nah, ini kecuali ya. Lalu diadakanlah namanya perundingan Linggarjati. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah perundingan wilayah Indonesia dengan Belanda. Nah, perundingan Linggarjati ini muncul akibat adanya ketidaksetujuan Belanda untuk menyerahkan kemerdekaan atau istilahnya Belanda tidak setuju terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu. Maka diadakanlah perundingan Linggarjati supaya Belanda itu setuju kalau Indonesia sudah merdeka, sudah diakui merdeka. Nah, pada saat perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan, ada beberapa wilayah yang diakui secara de facto ini artinya adalah sesuai kenyataan, fakta atau kenyataan. Nah, gitu ya. Nah, wilayah mana saja yang diakui secara de facto oleh Belanda, nah gitu ya, sesuai dengan isi perjanjian Linggarjati. Nah, Dimas sebelumnya pernah membaca belum kisah perjanjian Linggarjati? Pernah tapi lupa. Pernah tapi lupa. Ya, kakak pun sering lupa kalau tidak dibaca kembali ya. Oke, enggak apa-apa. Disinilah belajar lagi, itu intinya. Ya, yang mana saja yang termasuk, itu jawabannya adalah wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, di perjanjian Linggarjati. Oke, ini kakak ubah aja ya. Nah, hasil perundingannya, hasilnya wilayah Indonesia secara de facto adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kira yang nomor berapa itu, Dimas? 1, 2, 4. Oke, 1, 2, dan 4. Ya, betul jawabannya adalah B. Kalau yang 3 itu